Seorang pria berpenampilan sederhana mendatangi pesta pernikahan mantan istrinya, namun ia justru diusir dan dipandang rendah. Betapa terkejutnya semua hadirin ketika kemudian mengetahui siapa sebenarnya pria tersebut. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel Pelangi Kisah dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Ardi duduk termenung di sebuah bangku kayu tua dalam ruang tamunya yang sempit. Pandangannya kosong, tertuju pada selembar kertas berwarna gading dengan hiasan pita emas di pojoknya. Jemarinya bergetar saat memegang kartu undangan tersebut, seolah setiap aksara yang tercetak di sana kembali mengoyak relung hatinya yang perlahan mulai pulih. Undangan itu tiba melalui seorang kawan lama tanpa disertai sepatah kata pun. Hanya sebuah senyum kaku yang ditinggalkan, seakan ia sendiri pun kehabisan kata-kata saat menyampaikan kabar yang kembali membuka lembaran luka lama. Dian Lestari, nama yang terpampang jelas di tengah kartu undangan itu terasa begitu berat untuk dibaca. Dian, wanita yang dulu ia lindungi dan ia cintai dengan segenap jiwa. Dan Bayu, nama yang hanya ia ketahui sebagai seorang pebisnis sukses yang bergelimang harta. Ardi menarik nafas panjang, matanya terasa memanas, namun ia bersikeras menahan air mata agar tidak menetes. Bukan karena ia masih mencintai Dian, melainkan karena ia teringat bagaimana wanita itu pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Pernah ia sebut sebagai istrinya, dan pernah ia yakini akan menghabiskan masa tua bersamanya. Di sudut ruangan, Kirana, putrinya yang baru berusia 7 tahun, asyik bermain dengan boneka usang warisan ibunya. Rambut Kirana hitam pekat serupa ibunya, dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. "Ayah, mengapa ayah bersedih?" tanya Kirana polos seraya memeluk bonekanya. Ardi tersenyum tipis, menahan kepedihan yang menyelimuti dadanya. "Ayah tidak apa-apa, Nak, hanya rindu pada ibumu." "Ibu yang mana ya?" "Ibu yang dulu tinggal bersama kita," jawab Ardi pelan, suaranya nyaris bergetar. Kirana hanya mengangguk, meskipun ia samar-samar mengingat wajah ibunya, ia tak pernah benar-benar mengenalnya. Sejak berusia 3 tahun, Dian telah pergi meninggalkan mereka demi mengejar kehidupan yang lebih mewah. Ardi kembali menatap undangan itu. Tanggal dan lokasi pernikahan tertera jelas, Ballroom Hotel Angkasa di pusat kota Bandung, sebuah bangunan megah yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Ia menyadari undangan ini bukanlah perayaan cinta, melainkan sebuah pengingat pahit bahwa ia pernah terpuruk, ditinggalkan karena belenggu kemiskinan. Namun jauh di lubuk hatinya ada suatu keinginan yang tak pernah padam, mempertemukan Kirana dengan ibunya. Bagaimanapun, Dian adalah darah daging Kirana. "Ayah harus datang," gumam Ardi pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia sadar akan segala risikonya. Ia tahu betapa menyakitkan nantinya harus menahan tatapan meremehkan dari orang-orang, termasuk mantan mertuanya yang dulu begitu membencinya. Tapi ia tak peduli, bukan untuk memohon kembali cinta, bukan untuk meminta maaf atau memohon agar Dian kembali, melainkan demi Kirana yang berhak mengenal siapa ibunya. Malam itu, Ardi duduk berjam-jam, menatapi kartu undangan pernikahan. Dalam benaknya, ia berupaya menguatkan diri. Kehidupan telah mengajarkan banyak hal kepadanya, terutama tentang kehilangan, kesabaran, dan keikhlasan. Di sampingnya, Kirana tertidur pulas di pangkuannya. Ardi membelai lembut rambut putri semata wayangnya, berbisik, "Kita akan pergi, Nak, kita akan melihat ibumu. Tapi ayah berjanji, ayah tidak akan membuatmu malu." Dan dalam keheningan, Ardi mempersiapkan hatinya untuk kembali membuka luka lama yang baru saja hampir pulih. Bukan untuk membalas dendam, bukan untuk pamer, melainkan untuk menunjukkan kepada Kirana dan juga kepada dirinya sendiri bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Cukuplah dengan ketulusan yang tetap hidup meskipun disakiti. Hari itu, langit Bandung tampak cerah, namun hati Ardi justru diselimuti mendung. Ia berdiri di hadapan cermin retak di rumah kontrakannya, merapikan kemeja abu-abu lusuh yang sudah lama menjadi pakaian terbaiknya. Kemeja itu pernah menemaninya dalam berbagai momen penting, termasuk ketika pertama kali melamar Dian, wanita yang hari ini akan resmi menjadi istri orang lain. Di sampingnya, Kirana berdiri anggun dengan gaun sederhana berwarna krem hasil pinjaman dari tetangga. Meski bukan pakaian baru, Kirana tetap terlihat manis. "Ayah, aku cantik tidak?"
Tanya Kirana sembari merapikan pita di rambutnya. Ardi tersenyum menahan gejolak di hatinya. Sangat cantik, Nak. Kamu pasti akan lebih memukau daripada semua tamu di sana. Mereka berjalan kaki menuju halte, kemudian naik bus kota menuju gedung pernikahan. Sepanjang perjalanan, Ardi menunduk, sesekali melirik Kirana. Ia khawatir keputusan untuk hadir di pesta ini akan melukai hati putrinya. Namun, ia juga tahu Kirana berhak mengenal ibunya meskipun hanya dari kejauhan. Setibanya di depan ballroom Hotel Angkasa, langkah Ardi terhenti. Gedung itu menjulang tinggi, karpet merah terhampar, lampu kristal menggantung mewah, dan para tamu berdatangan dengan setelan jas mahal serta gaun yang memukau. Ardi merasakan getaran aneh di perutnya, perpaduan rasa malu dan cemas. Namun, genggaman erat tangan kecil Kirana pada jemarinya memberinya kekuatan. "Ayo ya, kita masuk," kata Kirana polos. Dengan napas dalam, Ardi melangkahkan kaki ke dalam. Kilauan lampu kristal menyambut kedatangan mereka. Aroma parfum mahal semerbak memenuhi ruangan. Telinganya langsung menangkap bisik-bisik halus para tamu. "Siapa itu? Pakaiannya kok begitu? Gila, berani-beraninya datang dengan baju lusuh ke pesta ini. Haha, pengemis tersesat." Langkah Ardi terasa semakin berat. Ia menunduk, berusaha mengabaikan tatapan meremehkan dan senyum sinis yang ditujukan padanya dan Kirana. Namun, matanya tak bisa mengelak saat akhirnya melihat Dian. Dian berdiri anggun di pelaminan, gaun putihnya berkilauan di terpa cahaya. Senyum bahagia terpancar dari wajahnya. Di sampingnya, Bayu berdiri mengenakan setelan jas mahal, menebar senyum dan menyalami para tamu. Perasaan perih mengiris dada Ardi, bukan karena ia masih mengharapkan Dian, melainkan karena ia teringat masa-masa lampau saat Dian masih memeluknya dan berkata bahwa cinta mereka sudah cukup untuk menghadapi segalanya. Ternyata tidak, uang dan kemewahan telah memisahkan mereka. Kirana menarik lengan Ardi. "Itu ibu ya, cantik sekali," bisiknya polos. "Iya, Nak, itu ibumu," jawab Ardi, suaranya terdengar berat. Tiba-tiba, beberapa tamu diam-diam memotret mereka. Ada yang menahan tawa, ada pula yang terang-terangan menunjuk dan mencibir. Seorang wanita tua yang dulu adalah ibu mertua Ardi menoleh dan wajahnya seketika berubah masam. "Itu Ardi, apa yang dia lakukan di sini?" desisnya pada seseorang di sebelahnya. Ardi tetap berdiri di sudut ruangan. Ia tak berniat untuk naik ke pelaminan atau mengganggu jalannya pesta. Ia hanya ingin Kirana bisa melihat ibunya meskipun hanya dari kejauhan. Namun, di tengah kemegahan itu, kehadiran mereka bagaikan noda pada kain putih yang bersih. Dianggap mengganggu, tidak pantas dan memalukan. Dian berbisik cepat kepada Bayu di sampingnya, lalu turun dari pelaminan, berjalan cepat mendekati Ardi. Gaun panjangnya nyaris terseret karpet, namun ia tak peduli. Semua tamu yang menyaksikan ikut terdiam. Suasana pesta yang semula riuh rendah berubah tegang. Ardi menahan napas, menahan rasa perih yang mengganjal di dadanya. Yang penting, Kirana sudah melihat ibunya, pikirnya. Meskipun hanya sebentar, itu sudah cukup. Namun, ia tak menyadari badai hinaan yang lebih menyakitkan akan segera menerjang. Dian yang semula tampak anggun di pelaminan, tiba-tiba membeku ketika pandangannya bertumbukan dengan sosok di sudut ruangan. Mata Dian melebar, senyumnya sirna, berganti dengan raut tak percaya yang kemudian disusul kemarahan yang sulit ia sembunyikan. "Apa yang kau lakukan di sini, Ardi?" bentak Dian dengan nada tajam. Suaranya cukup keras, hingga beberapa tamu di sekitar mereka mendengar dengan jelas. Ardi hanya diam, menunduk, menahan napas agar dadanya tidak bergetar. Kirana yang berdiri di sampingnya, menggenggam tangan ayahnya semakin erat, matanya tampak bingung melihat ibunya yang marah. Dian menoleh ke arah Kirana, anak kandungnya sendiri, namun tatapannya kosong dan dingin, seolah melihat sesuatu yang tidak diinginkan. "Pergi, kalian tidak pantas berada di sini. Kau kira ini tempat pengemis?" hardiknya lagi. Suara Dian serak menahan emosi, namun kata-katanya menancap tajam di hati Ardi. Beberapa tamu mulai berbisik semakin keras, menyaksikan seolah sedang menonton adegan memalukan di tengah pesta mewah.
Ada yang menahan tawa kecil, ada pula yang hanya menggelengkan kepala pelan. Tak lama, orang tua Dian, yang dulu merupakan mertua Ardi, ikut mendekat. Wajah mereka dipenuhi kemarahan dan rasa jijik. Kami sudah bilang, jangan pernah muncul lagi dalam hidup Dian. Kamu mempermalukan keluarga kami. Lihat dirimu, pakaianmu itu, apa tidak punya malu? Kata Ibu Dian, matanya melotot. Ardi menggigit bibirnya, menahan gejolak yang menyesakkan dada. Ia tidak ingin membalas, tidak ingin mempermalukan Kirana yang berdiri menggigil di sampingnya. "Ayah, mengapa kita diusir?" bisik Kirana pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Ardi memeluk putrinya erat, tangannya membelai rambut Kirana dengan lembut. Ia menghela napas panjang, suaranya nyaris pecah saat menjawab. "Tidak apa-apa, Nak, kita pergi sekarang ya." "Tunggu apa lagi? Pergi!" bentak Dian sekali lagi. Suaranya parau, matanya penuh kemarahan. Entah karena benar-benar benci, ataukah ada rasa takut dan cemas yang tak ia akui. Dengan langkah berat, Ardi menggandeng Kirana dan berbalik meninggalkan ruangan. Setiap langkah terasa seperti menambah luka yang sudah lama ia rawat sendiri. Para tamu tetap memandang, ada yang diam-diam memotret, ada pula yang hanya mencibir. Sesampainya di pintu keluar, Ardi sempat menoleh sekali lagi. Ia melihat Dian kembali berdiri di samping Bayu, memasang senyum palsu untuk para tamu yang masih memandang heran. Hatanya perih, bukan karena kehilangan Dian, melainkan karena Dian bahkan tak sanggup mengakui darah dagingnya sendiri, Kirana, anak kecil yang hanya ingin melihat ibunya meski sebentar. Di luar gedung, angin malam berembus perlahan. Ardi merunduk, memeluk Kirana yang mulai terisak pelan. "Ayah, ibu jahat ya?" tanya Kirana di sela tangisnya. Ardi menahan air mata, memaksakan seulas senyum. "Jangan berkata begitu, Nak. Ibumu hanya belum mengerti. Mungkin suatu hari nanti ibu akan paham." Dan meskipun tak seorang pun tahu, malam itu di hati Ardi tak tumbuh kebencian. Yang ada hanyalah luka yang ia simpan sendiri dan doa tulus agar suatu hari Kirana dapat memaafkan ibunya. Langkah kaki Ardi dan Kirana terasa berat saat menuruni anak tangga gedung pernikahan yang megah itu. Lampu kristal yang berkilauan di belakang mereka perlahan menjauh, tergantikan oleh dinginnya angin malam Bandung. Suara musik pesta masih samar terdengar, namun bagi mereka berdua, suasana sudah tak lagi meriah, hanya menyisakan luka yang baru saja tergores. Kirana, dengan gaun sederhana dan pita di rambutnya yang sedikit miring, tak mampu membendung air mata. Tangisnya pecah, suara isakannya melukai hati Ardi lebih dari kata-kata hinaan yang baru saja ia dengar. "Ayah, mengapa ibu begitu kepada kita? Apa ibu tidak sayang padaku?" tanya Kirana di sela tangisnya. Suaranya penuh rasa kecewa dan kebingungan yang terlalu besar untuk usianya. Ardi menelan ludah, mencoba bicara meskipun hatinya sendiri terasa remuk. Ia berhenti sejenak, berjongkok di hadapan Kirana dan mengusap pipi putrinya yang basah oleh air mata. "Ibumu hanya belum mengerti, Nak. Mungkin suatu hari nanti ibu akan paham. Kita doakan saja ya, semoga ibu selalu bahagia," ucap Ardi. Suaranya bergetar menahan perih. Kirana memeluk ayahnya erat-erat. Tangannya yang kecil berusaha mencari kehangatan dan rasa aman. Ardi membalas pelukan itu, menutup matanya sejenak, membiarkan air matanya jatuh tanpa terlihat oleh putrinya. Dalam diam, ia menahan semua luka dan kekecewaan agar tidak membebani hati kecil Kirana. Mereka berjalan keluar menuju jalan raya, menyusuri trotoar yang sepi. Kirana masih sesekali terisak, memegang tangan ayahnya erat-erat. Ardi menggenggam tangan putrinya, seolah berkata, "Ayah ada di sini, Nak, kita tidak sendiri." Sesampainya di halte, mereka menunggu bus kota yang lewat. Kendaraan mewah berlalu lalang, membawa tamu-tamu yang tabi menertawakan mereka. Namun Ardi hanya diam, matanya menerawang jauh. Ia tahu hidup tak pernah mudah, namun ia juga percaya bahwa tidak selamanya hujan akan turun. Suatu hari nanti, ia yakin langit akan kembali cerah.
Perjalanan pulang di dalam bus terasa sunyi. Kirana bersandar di bahu ayahnya, matanya bengkak karena terlalu lama menangis. Ardi mengusap rambutnya pelan, bibirnya menggumam doa, memohon agar hati putrinya tetap lembut, meskipun pernah disakiti oleh ibunya sendiri. Malam itu, mereka tiba di rumah kontrakan kecil di gang sempit. Pintu kayu rapuh berderit saat dibuka, dinding rumah yang penuh tambalan dan cat yang sudah pudar, serta lantai semen yang dingin menyambut langkah kaki mereka. Kirana langsung duduk di sudut, memeluk boneka usang yang dulu adalah hadiah ulang tahunnya dari Ardi. Matanya masih merah, namun ia mencoba diam, tak ingin ayahnya lebih sedih. Ardi duduk di kursi kayu reot yang sudah beberapa kali ia perbaiki sendiri. Napasnya berat, dadanya sesak, namun di balik semua rasa lelah, ada cahaya kecil dalam hatinya, keyakinan. Ia percaya bahwa kesabaran, kerja keras, dan keikhlasan akan membawa mereka keluar dari kesulitan ini. Suatu hari nanti, ia yakin Kirana akan melihat kebenaran dan mengerti bahwa ayahnya bukanlah lelaki yang hina. Sebelum tidur, Ardi memandangi wajah putrinya yang perlahan terlelap meskipun masih ada sisa air mata di pipinya. Perlahan ia berbisik lirih, nyaris tak terdengar. "Maafkan ayah ya nak, ayah janji suatu hari kita tidak akan seperti ini lagi." Dan malam pun menyelimuti mereka, membawa luka baru yang masih terasa perih, namun juga menyimpan harapan kecil yang tak pernah padam. Matahari pagi menembus celah jendela kayu rumah kontrakan itu, menyingkap sisa lelah di wajah Ardi. Ia duduk di lantai bersandar pada dinding retak sambil menyiapkan tas sekolah Kirana. Senyum kecil terukir di bibirnya saat melihat putrinya terbangun dan menguap. "Pagi nak," sapa Ardi lembut. "Pagi ayah," balas Kirana dengan suara serak. Bekas tangis malam kemarin masih terasa. Ardi mengusap kepala Kirana, berusaha menghapus jejak luka yang seharusnya tidak ditanggung anak seusianya. "Ayo, semangat sekolah. Kita tetap harus menjadi orang baik meskipun pernah disakiti." Kirana mengangguk. Hatinya masih perih, namun ia belajar dari ayahnya. Sabar dan tulus adalah pilihan yang paling kuat. Tak banyak yang mengetahui, di balik penampilan lusuh dan kehidupan sederhana Ardi, tersimpan sebuah rahasia besar yang hanya ia dan segelintir orang terpercaya yang tahu. Ardi adalah pemilik utama Rumah Sakit Harapan Sehat, salah satu rumah sakit terkemuka di Bandung. Sebuah institusi yang berdiri megah, dilengkapi fasilitas modern, dokter-dokter terbaik, dan reputasi yang tak terbantahkan. Dulu, saat pernikahannya dengan Dian masih muda, Ardi pernah menceritakan mimpinya membangun rumah sakit untuk membantu banyak orang, terutama mereka yang kurang mampu. Dian saat itu hanya menanggapi dengan senyum singkat, menganggap mimpi itu terlalu muluk bagi seorang pria biasa. Namun, Ardi tak pernah berhenti bermimpi. Melalui kerja keras, kesabaran, dan sedikit keberuntungan, ia perlahan mewujudkan impian itu. Dimulai dari saham kecil di sebuah klinik, berkembang menjadi investasi, hingga akhirnya menjadi pemegang saham terbesar di Rumah Sakit Harapan Sehat. Meskipun kini ia bisa saja hidup dalam kemewahan, tinggal di rumah besar, mengendarai mobil mewah atau memamerkan statusnya, Ardi memilih jalan yang berbeda. Ia tetap tinggal di rumah kontrakan sederhana, tetap memakai kemeja lama, dan tetap hidup bersahaja. Semua demi satu hal, agar Kirana tumbuh menjadi gadis yang memahami arti keikhlasan, kerja keras, dan tidak tergoda gemerlap dunia. Baginya, harta dan kekuasaan tak ada artinya jika tidak bisa menjaga hati tetap rendah. Apalagi setelah kehilangan Dian karena ia dianggap tak punya apa-apa, Ardi semakin yakin bahwa kemewahan bisa lenyap, namun kebaikan hati tak akan pernah musnah. Di rumah sakit, banyak karyawan hanya mengenalnya sebagai Pak Ardi, salah satu direktur, tanpa tahu bahwa di balik nama itu, ia adalah pemilik sesungguhnya. Ardi selalu bersikap ramah, tak pernah membentak bawahan, bahkan sering diam-diam membantu pasien tak mampu. Pada suatu pagi, Ardi duduk di kantornya yang sederhana di lantai atas rumah sakit. Tumpukan berkas tergeletak di mejanya, namun pandangannya kosong, teringat wajah Kirana yang kemarin menangis.
Harta ini bukan untuk membalas dendam, bisiknya sendiri, tapi untuk menjaga Kirana dan untuk berbuat baik. Teleponnya berdering. Salah satu manajer melaporkan tentang pasien miskin yang tak bisa membayar biaya operasi. "Bantu ya, anggap biaya pribadi saya," jawab Ardi singkat. Ia selalu melakukan itu, menolong tanpa suara, berbagi tanpa nama. Dan di dalam hatinya, meskipun luka masa lalu masih terasa, Ardi tahu kelak semua kesabaran, keikhlasan, dan kerja kerasnya akan terlihat. Mungkin tidak hari ini, tidak besok, tapi suatu hari nanti kebenaran akan muncul tanpa ia harus berkata apapun. Bagi Ardi, itu sudah cukup. Waktu berlalu begitu cepat. Tahun demi tahun bergulir, meninggalkan luka yang perlahan berubah menjadi bekas yang menguatkan. Kirana yang dulu masih kecil, kini beranjak remaja. Usianya genap 17 tahun. Rambutnya panjang terurai, matanya teduh dan cerdas, cerminan dari ayahnya yang selalu mendidiknya dengan penuh cinta. Meskipun tinggal di rumah kontrakan sempit dengan dinding retak dan cat yang pudar, Kirana tak pernah merasa rendah diri. Setiap hari ia berangkat ke sekolah negeri favoritnya dengan langkah penuh keyakinan. Seragamnya tak selalu baru, kadang warnanya sudah sedikit pudar, namun senyumnya tak pernah pudar. Di sekolah, Kirana dikenal sebagai siswi cerdas dan baik hati. Ia tak segan membantu teman-teman yang kesulitan belajar. Meskipun sering pula ada yang meremehkan karena latar belakang keluarganya. "Ayahku hanya bekerja biasa, tapi aku tidak malu," jawab Kirana setiap kali ada yang mengejek. Dan benar saja, ia tak pernah malu, karena ia tahu di balik sosok ayahnya yang sederhana, tersimpan ketulusan dan kekuatan yang tak semua orang miliki. Setiap malam, meskipun pulang dengan tubuh lelah, Ardi tetap membantu Kirana mengerjakan tugas sekolah. Di meja kayu reot, mereka belajar bersama. Terkadang lampu padam, dan mereka belajar ditemani cahaya lilin. Namun, tawa dan kehangatan mereka tak pernah padam. Ayah selalu bilang, kita harus memiliki hati yang baik dulu sebelum memiliki apapun. Karena jika hati kita baik, apapun yang kita miliki akan menjadi berkah, kata Kirana suatu malam sambil memegang tangan ayahnya. Ardi menatap putrinya dengan bangga. "Kamu sudah mengerti apa yang paling penting dalam hidup ini, Nak," balasnya lirih. Di luar rumah kontrakan mereka, nama Ardi semakin dikenal di dunia bisnis kesehatan. Rumah sakit Harapan Sehat berkembang pesat, membuka cabang di beberapa kota besar. Banyak yang mengagumi sosok Direktur Ardi yang sederhana, bersahaja, dan selalu mendahulukan kepentingan pasien. Meskipun memiliki kekuasaan, Ardi tetap menolak hidup bermewah-mewahan. Ia masih naik bus kota ke rumah sakit, masih memakai kemeja lama yang dijahit ulang berkali-kali, dan masih tinggal di rumah kontrakan yang sama. Baginya, kesuksesan bukanlah untuk dipamerkan. Semua itu hanyalah amanah yang harus dijaga. Kirana pun mewarisi kerendahan hati itu. Suatu hari temannya bertanya, "Kirana, mengapa kamu tidak pernah iri pada teman-teman yang lebih kaya?" Kirana tersenyum, "Karena ayahku selalu bilang, kebahagiaan itu bukan soal punya apa, tapi soal bagaimana kita bersyukur atas apa yang kita punya." Di dalam hatinya, Kirana sangat bangga pada ayahnya. Meskipun tak pernah bilang pada siapapun, ia selalu berdoa agar suatu hari orang-orang tahu siapa sebenarnya ayahnya. Bukan demi pamer, tapi demi keadilan bagi lelaki baik yang telah disakiti terlalu banyak. Hidup mereka tetap sederhana, namun penuh rasa syukur. Kirana tumbuh menjadi gadis tangguh, ditempa oleh pengalaman pahit masa kecil, dikuatkan oleh cinta tanpa syarat dari seorang ayah, dan dibesarkan dalam nilai kesabaran serta keikhlasan. Dan di setiap doa malamnya, Ardi hanya meminta satu hal kepada Tuhan, "Jaga hati anakku tetap lembut, meskipun dunia terkadang kejam padanya." Hingga hari itu tiba, ketika semua kebaikan dan kerja keras mereka akan berbuah manis. Hidup memang sering menyimpan ironi yang tak terduga. Bertahun-tahun telah berlalu sejak pernikahan mewah antara Dian dan Bayu. Rumah megah, mobil mahal, pesta-pesta, dan liburan ke luar negeri telah menjadi pemandangan lumrah bagi mereka.
Namun, di balik semua gemerlap itu, ada sesuatu yang perlahan rapuh, kesehatan Dian. Suatu pagi, Dian terbangun dengan kepala terasa berat dan pandangan yang kabur. Napasnya terengah-engah, tubuhnya lemas seolah tak sanggup digerakkan. Bayu, yang biasanya sibuk dengan urusan bisnis, panik melihat istrinya yang pucat pasi. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Bayu, suaranya parau penuh kekhawatiran. "Aku pusing, sesak," jawab Dian pelan, nyaris tak terdengar. Tanpa menunggu lama, Bayu segera memanggil sopir dan membawa Dian ke rumah sakit terdekat. Namun, dokter di sana menyarankan agar Dian dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap untuk pemeriksaan menyeluruh. "Rumah sakit Harapan Sehat adalah pilihan terbaik, Pak. Peralatannya lengkap dan tim dokternya sangat berpengalaman," kata dokter itu meyakinkan. Bayu mengangguk. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk membawa Dian ke sana. Baginya, keselamatan istrinya jauh lebih penting dari apapun. Ketika mobil mewah mereka berhenti di lobi megah Rumah Sakit Harapan Sehat, Dian masih bersandar lemas di kursi penumpang, matanya setengah terpejam. Ia tak menyadari bahwa tempat yang akan menyelamatkannya adalah tempat yang menyimpan kisah masa lalunya dan rahasia besar yang tak pernah ia duga. Petugas rumah sakit segera datang dengan kursi roda, membantu Dian masuk ke ruang pemeriksaan VIP. Bayu berjalan cepat di belakangnya, wajahnya tegang. "Dok, tolong istri saya, lakukan apa saja," ucap Bayu, suaranya penuh kecemasan. Perawat menenangkannya. "Tenang, Pak, kami akan merawat beliau sebaik mungkin." Dian tidak tahu apa-apa tentang siapa pemilik rumah sakit ini. Baginya, Harapan Sehat hanyalah salah satu rumah sakit besar yang sering ia dengar dari teman-temannya. Dalam kondisi lemah, ia hanya berharap penyakitnya segera teratasi. Di ruang tunggu VIP, Bayu menatap nama Harapan Sehat yang terukir elegan di dinding. Ia teringat kabar bahwa rumah sakit ini dimiliki oleh seseorang yang misterius, tidak pernah tampil di media, tak pernah muncul di panggung bisnis besar. Siapapun pemiliknya, semoga dia benar-benar peduli dengan pasien, gumamnya lirih. Sementara itu, di lantai atas gedung rumah sakit yang sama, Ardi sedang memeriksa laporan operasional bersama manajer rumah sakit. Seperti biasa, ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam polos tanpa jas mahal atau lambang status. Tiba-tiba, manajer rumah sakit mengetuk pintu kantornya. "Pak Ardi, ada pasien VIP yang baru datang, sepertinya butuh penanganan khusus, namanya Bu Dian," ujarnya. Ardi menghentikan bacaannya. Jantungnya berdetak cepat. Nama itu seolah menariknya kembali ke masa lalu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Dian," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Ya Pak, beliau datang bersama suaminya Pak Bayu. Mau kami tangani seperti pasien VIP biasa Pak." Ardi terdiam. Di matanya terbayang kembali semua luka lama, hinaan, pengusiran, dan air mata Kirana. Namun, setelah beberapa detik, ia menghela napas panjang. "Tolong rawat beliau dengan baik, jangan sampai kurang satu apapun," jawab Ardi, suaranya tenang. "Baik Pak," jawab manajer itu, sedikit heran melihat ekspresi wajah Ardi yang berubah. Di lantai bawah, Dian dibaringkan di ranjang periksa. Napasnya masih berat, keringat dingin membasahi dahinya. Matanya setengah terbuka menatap langit-langit rumah sakit dengan lampu putih terang. Ia tak pernah menyangka, di balik dinding putih dan peralatan modern tempatnya dirawat, berdiri sosok pria sederhana yang dulu ia anggap tak berguna, yang dulu ia hina dan usir di hari bahagianya, dan yang kini memegang kendali penuh atas keselamatannya. Dunia memang berputar, kadang dengan cara yang paling tak terduga. Sementara itu, di lantai atas gedung rumah sakit yang sama, Ardi sedang memeriksa laporan operasional bersama manajer rumah sakit. Seperti biasa, ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam polos tanpa jas mahal atau lambang status. Tiba-tiba, manajer rumah sakit mengetuk pintu kantornya. "Pak Ardi, ada pasien VIP yang baru datang, sepertinya butuh penanganan khusus, namanya Bu Dian," ujarnya. Ardi menghentikan bacaannya. Jantungnya berdetak cepat. Nama itu seolah menariknya kembali ke masa lalu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Dian," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Ya Pak, beliau datang bersama suaminya Pak Bayu. Mau kami tangani seperti pasien VIP biasa Pak."
Ardi terdiam. Di matanya terbayang kembali semua luka lama, hinaan, pengusiran, dan air mata Kirana. Namun, setelah beberapa detik, ia menghela napas panjang. "Tolong rawat beliau dengan baik, jangan sampai kurang satu apapun," jawab Ardi, suaranya tenang. "Baik, Pak," jawab manajer itu, sedikit heran melihat ekspresi wajah Ardi yang berubah. Di lantai bawah, Dian dibaringkan di ranjang periksa. Napasnya masih berat, keringat dingin membasahi dahinya. Matanya setengah terbuka menatap langit-langit rumah sakit dengan lampu putih terang. Ia tak pernah menyangka, di balik dinding putih dan peralatan modern tempatnya dirawat, berdiri sosok pria sederhana yang dulu ia anggap tak berguna, yang dulu ia hina dan usir di hari bahagianya, dan yang kini memegang kendali penuh atas keselamatannya. Dunia memang berputar, kadang dengan cara yang paling tak terduga. Hari itu, langit Bandung tampak mendung, seolah ikut merasakan beban hati yang dipikul di balik dinding Rumah Sakit Harapan Sehat. Ardi duduk di ruang kantornya, menatap berkas-berkas yang menumpuk di atas meja kayu sederhana, namun pikirannya jauh melayang, kembali ke wajah yang tak pernah ia duga akan dilihatnya lagi dari jarak dekat. Dian. Hampir 2 jam berlalu sejak manajer rumah sakit melaporkan bahwa Dian telah dirawat. Ardi mencoba bekerja seperti biasa, namun tangannya gemetar setiap kali menulis. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, bagaimana keadaannya? Apa dia masih sama seperti dulu? Tak lama, pintu diketuk pelan. Manajer rumah sakit masuk dengan wajah sedikit canggung. "Pak Ardi, suami pasien VIP, Pak Bayu, minta bertemu direktur rumah sakit secara langsung. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan," ucapnya hati-hati. Ardi terdiam sesaat. Hatinya sempat bergetar, namun ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. "Baik, sampaikan. Saya akan segera ke ruang VIP." Langkah Ardi menyusuri koridor lantai VIP begitu pelan. Setiap derap kakinya seolah menahan beratnya masa lalu. Wajah-wajah pasien dan perawat di sekitarnya hanya terlihat sekilas. Semuanya kabur oleh gugup yang menyesakkan dada. Sesampainya di depan ruang VIP, ia berhenti sejenak, merapikan kemeja putih polosnya. Jemarinya sempat bergetar di gagang pintu sebelum akhirnya ia membukanya perlahan. Saat pintu terbuka, suasana di dalam ruangan seketika berubah tegang. Dian yang duduk bersandar lemah di sofa menoleh, dan matanya langsung membelalak. Wajahnya pucat, seolah darahnya surut hanya dengan satu tatapan. "Kamu?" bisik Dian lirih, suaranya serak penuh keterkejutan. Bayu yang berdiri di sampingnya ikut memandang Ardi, awalnya dengan heran, lalu perlahan berubah menjadi canggung saat melihat ekspresi istrinya. "Kamu pemilik rumah sakit ini?" tanya Dian lagi, kali ini suaranya terdengar goyah, hampir tak percaya. Ardi menatap Dian, dan di matanya tak ada kemarahan, hanya ketenangan yang lahir dari luka yang telah lama ia ikhlaskan. Ia mengangguk pelan, bibirnya mengukir senyum tipis. "Aku hanya menjalankan apa yang Allah amanahkan," jawabnya dengan nada rendah dan tulus. Jawaban itu menampar Dian lebih keras dari teriakan manapun. Matanya berkaca-kaca, dadanya naik turun cepat menahan gejolak yang tak ia pahami. Rasa kaget, malu, dan penyesalan yang mendadak menyerbu. Bayu menatap Ardi, suaranya pelan dan sedikit kaku. "Pak Ardi, jadi Anda adalah pemilik sebenarnya Rumah Sakit Harapan Sehat?" Ardi mengangguk sekali lagi. "Benar, Pak. Tapi tenang saja, kami akan berikan perawatan terbaik untuk Ibu Dian. Tak perlu khawatir soal biaya atau apapun." Kata-kata Ardi terdengar begitu ringan, namun justru itu yang membuat dada Dian semakin sesak. Kenangan masa lalu menamparnya. Hari saat ia menghina Ardi, saat ia mengusirnya dari pesta pernikahannya sendiri, saat ia memalingkan wajah dari Kirana, anak mereka. Air mata jatuh, tak mampu ia tahan. "Ardi, maafkan aku," suaranya pecah, tangannya gemetar menutup wajah. Ardi menatapnya lama, luka lama di dadanya kembali terasa, namun tidak setajam dulu. Ia sudah terlalu lama berdamai dengan semua pengkhianatan dan hinaan. "Tak ada yang perlu dimaafkan, Dian," ucap Ardi lembut. "Semua sudah jadi jalan hidup kita. Yang penting sekarang kamu fokus sembuh." Sejenak ruangan itu dipenuhi keheningan. Dian terisak,
Pundaknya bergetar. Bayu tampak bingung harus berkata apa, namun ia pun akhirnya menunduk, seperti mengakui kesalahannya. Bagi Ardi, pertemuan ini bukan panggung balas dendam, bukan pula ajang membuktikan siapa yang lebih berhasil atau siapa yang kalah, melainkan momen menegaskan satu hal, bahwa ia benar-benar sudah ikhlas, bahwa kesabaran dan keikhlasan lebih berharga daripada harga diri yang pernah diinjak. Dan dalam hati kecilnya, Ardi berbisik, "Terima kasih Tuhan telah membuatku cukup kuat untuk tidak membenci." Air mata Dian tak berhenti mengalir. Tangisnya bukan hanya karena rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya, tetapi juga luka batin yang tiba-tiba terbuka lebar, luka yang ia ciptakan sendiri bertahun-tahun lalu. Ia teringat jelas saat berdiri di pelaminan, mengenakan gaun putih nan indah, menatap Ardi yang datang hanya dengan kemeja lusuh. Saat itu, ia menatap Ardi seperti melihat aib, dengan kata-kata yang menusuk dan tak pernah sempat ia tarik kembali. "Pergi, kau pikir ini tempat pengemis?" Suara itu masih terngiang di telinganya, dan kini terasa memalukan sekaligus menyesakan. Di hadapannya kini berdiri lelaki yang dulu ia anggap rendah, lelaki yang ia tinggalkan demi Bayu, pria yang saat itu menjanjikan kemewahan, kenyamanan, dan masa depan yang gemilang. Namun, hidup ternyata tidak berjalan seperti dongeng. Perlahan, bisnis Bayu mulai meredup. Beberapa proyek gagal, utang menumpuk. Rumah mewah yang dulu dibanggakan sudah digadaikan, mobil mewah dijual, dan kini biaya rumah sakit pun menjadi beban yang berat bagi mereka. Ironis, pikir Dian, bahwa kini ia justru dirawat di rumah sakit milik pria yang dulu ia hina, pria yang ia kira tak punya masa depan. Tangis Dian pecah makin keras. Ia tak mampu menahan rasa bersalah yang begitu menyesakan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, pundaknya berguncang hebat. "Maafkan aku, Ardi," ucapnya di sela isak tangisnya. Suaranya parau dan nyaris putus-putus. "Maafkan aku terlalu buta, aku terlalu sombong." Ardi terdiam, menatap perempuan yang dulu pernah mengisi hatinya sepenuh jiwa. Di matanya, ia tak lagi melihat Dian yang angkuh seperti dulu. Yang ada hanyalah seorang wanita rapuh, lemah, dan akhirnya disadarkan oleh waktu. Bayu yang berdiri di sampingnya menunduk dalam, wajahnya kusut, matanya merah menahan malu. Bisnis yang dulu ia banggakan sudah tak sekuat dulu, dan di hadapan Ardi, ia tak punya alasan untuk menyombongkan apapun. Suasana di ruang VIP terasa sunyi, hanya diisi suara tangis Dian. Dalam hati, Ardi mengingat kembali semua luka, hinaan yang diterimanya, usiran di hari pernikahan Dian, dan rasa sakit ketika melihat putrinya, Kirana, dipandang seperti beban yang memalukan. Namun, luka itu kini tak lagi tajam. Waktu, kesabaran, dan doa telah mengikisnya. Yang tersisa hanyalah bekas luka yang tak lagi perih. "Dian," ucap Ardi pelan, suaranya tenang, nyaris seperti bisikan. "Aku sudah lama memaafkanmu." Dian menatap Ardi dengan mata penuh air mata. Wajahnya menunjukkan rasa syukur sekaligus semakin dalamnya rasa bersalah. "Aku tidak pantas kau maafkan." "Kita semua pernah salah, Dian," lanjut Ardi. "Tapi hidup selalu memberi kesempatan untuk berubah. Kamu fokus sembuh dulu. Yang sudah lewat, biarlah jadi pelajaran." Tangis Dian mereda perlahan. Meskipun air matanya masih menetes, Bayu berdiri kaku, menahan perasaan campur aduk antara malu, hormat, dan juga rasa terima kasih. Dalam diam, Dian menyadari penyesalannya datang terlalu terlambat. Ia sudah kehilangan kesempatan untuk membangun keluarga bersama lelaki yang tulus mencintainya. Ia sudah kehilangan masa kecil putrinya sendiri, dan kini ia hanya bisa menyesali semua yang tak akan pernah kembali. Namun, di antara rasa bersalah itu, ia pun melihat Ardi, lelaki yang dulu ia anggap hina, tetap berdiri dengan ketenangan dan ketulusan yang bahkan tak pernah ia duga. Dan di sudut hatinya yang paling dalam, Dian berbisik, "Andai waktu bisa diulang, andai saja." Tapi waktu tak pernah bisa diputar, yang ada hanyalah penyesalan dan kenyataan yang tak lagi bisa dihindari.
Ruang VIP itu sunyi, seolah waktu sengaja berhenti untuk memberi ruang pada percakapan yang sudah tertunda bertahun-tahun lamanya. Dian masih terisak, suaranya parau menahan rasa malu dan penyesalan yang menyesakkan dada. Bayu berdiri di sampingnya, menunduk dalam diam, tak mampu membela, tak punya alasan lagi untuk membenarkan semua yang telah terjadi. Ardi menatap Dian lama. Di balik mata yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati, ia melihat wanita yang berbeda. Bukan lagi Dian yang angkuh dan keras, melainkan seorang manusia yang hancur oleh kesalahan sendiri, rapuh oleh rasa bersalah. "Aku tahu aku pantas dibenci, Ardi," bisik Dian, suaranya nyaris patah. "Kau pasti ingin membalas dendam." Ardi menarik nafas panjang, menenangkan degup jantungnya yang sempat berdentum cepat. Perlahan, ia berkata dengan suara rendah, tulus dan tegas, "Balas dendam? Tidak pernah, Dian." Dian menoleh, matanya yang sembah penuh rasa heran, seperti tak percaya. Bayu pun mendongak, wajahnya menampakkan rasa kaget bercampur kagum. "Aku tidak pernah dendam," lanjut Ardi, tatapannya lembut namun dalam. "Semua yang terjadi di masa lalu sudah jadi bagian dari perjalanan kita. Luka itu memang sakit, tapi aku belajar banyak. Yang terpenting sekarang, kau sehat demi anak kita, Kirana." Nama itu, Kirana, menampar hati Dian lebih keras dari kata apapun. Ia sadar selama ini ia bahkan tak pernah memperjuangkan anaknya. Ia hanya sibuk mengejar kenyamanan dan gemerlap dunia hingga lupa pada darah dagingnya sendiri. Air mata Dian jatuh lagi, menetes tanpa henti. "Kirana, apa dia benci padaku?" tanyanya pelan, hampir tak sanggup mengucapkannya. Ardi menahan perih di dadanya, mengingat malam ketika Kirana menangis sambil bertanya, "Ayah, mengapa ibu begitu kepada kita?" "Dia tidak membencimu, Dian," jawab Ardi lembut. "Tapi mungkin hatinya masih terluka. Anak kita punya hati yang baik. Kau fokus sembuh dulu, nanti pelan-pelan kau bisa menemuinya." Setelah percakapan itu, Ardi langsung berbicara dengan tim medis. "Rawat Bu Dian dengan baik, pastikan semua kebutuhannya terpenuhi, dan pastikan keluarga pasien tidak dibebani biaya apapun," katanya tegas. Manajer rumah sakit sempat terdiam, matanya memancarkan rasa hormat yang dalam. "Baik Pak, kami akan pastikan semua berjalan baik." Bagi Ardi, membantu Dian bukan tentang membuktikan siapa yang lebih berhasil atau siapa yang kalah. Bukan pula tentang membalas perlakuan kejam di masa lalu dengan kebaikan yang memalukan lawannya. Baginya, ini adalah soal menjadi manusia, tetap berbuat baik meskipun pernah disakiti, menjaga hati tetap bersih meskipun sempat tergores luka dalam. Di dalam hatinya, Ardi berbisik pelan, "Tuhan, terima kasih telah memberiku kekuatan untuk tidak membenci." Malam itu, setelah memastikan semua kebutuhan Dian ditangani dengan baik, Ardi berdiri di jendela kantornya. Bandung terhampar di depannya, lampu gedung berkelip seperti bintang, jalanan yang tak pernah tidur. Ia menutup mata, menarik nafas panjang, mengingat Kirana yang kini semakin dewasa. Bukan harta, bukan jabatan, bukan kemewahan, tapi keteguhan hati dan kebaikan yang ia wariskan untuk anak semata wayangnya. Dan di sudut hatinya, ia merasa lega, bukan karena Dian kini melihat siapa dirinya, tapi karena ia tetap jadi diri sendiri, lelaki yang tak pernah membiarkan luka berubah menjadi dendam. Balas dendam tidak pernah, yang ada hanya keikhlasan dan cinta tulus yang selalu lebih kuat dari kebencian. Hari itu, langit sore Bandung berwarna keemasan, memandikan gedung-gedung tinggi dengan cahaya hangat yang perlahan memudar. Dari balkon kecil rumah kontrakan mereka, Kirana duduk bersama Ardi, memandang ke arah jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan pulang kerja. Kirana kini sudah remaja, wajahnya manis, matanya teduh, mata yang diwarisi dari ayahnya. Rambutnya ia kepang sederhana, dan di balik senyum lembutnya ada rasa kagum dan cinta yang sulit ia sembunyikan. "Ayah," panggil Kirana pelan, suaranya sedikit bergetar. "Iya nak," jawab Ardi menoleh sambil tersenyum. "Aku melihat semuanya ayah," ucap Kirana, matanya berkaca-kaca. "Bagaimana ayah tetap membantu ibu, padahal dulu ibu menyakiti ayah dan juga aku?"
Ardi terdiam sejenak. Angin sore menyapu wajah mereka, membawa aroma debu jalanan yang khas. Ia menatap jauh ke depan, lalu kembali memandang putrinya. "Mengapa ayah tidak marah kepada ibu?" tanya Kirana lagi, suaranya penuh rasa ingin tahu, namun juga disertai keheranan yang polos. Ardi tersenyum kecil. Meskipun di hatinya terselip perih mengingat semua luka masa lalu, perlahan ia berkata, "Karena dendam hanya membuat kita lelah, Nak. Ikhlas itu membebaskan hati." Kirana mengerutkan kening, mencoba mencerna kata-kata itu. "Tapi ayah, ibu sudah menyakiti kita, mengusir ayah, meninggalkan aku." "Iya, Nak," jawab Ardi pelan. Suaranya terdengar menenangkan. "Tapi apa gunanya menyimpan benci? Kalau ayah dendam, hati ayah jadi berat. Kita jadi sulit melihat kebaikan lain yang Tuhan berikan. Ayah tidak mau begitu." Kirana menunduk, menahan air mata. Dalam benaknya, terbayang jelas betapa keras hidup mereka dulu, betapa ayah selalu menghiburnya, meskipun dirinya sendiri juga pasti terluka. Dan kini, ia melihat sendiri, ayah memilih memaafkan meskipun punya semua kesempatan untuk membalas. "Ayah itu luar biasa," bisik Kirana lirih, nyaris seperti bicara pada diri sendiri. Ardi tertawa kecil, menepuk lembut kepala putrinya. "Ayah bukan siapa-siapa, Nak. Ayah hanya belajar percaya pada satu hal, kebaikan selalu kembali. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu hari nanti." Kirana memeluk lengan ayahnya, kepalanya bersandar di bahu lelaki sederhana yang selalu jadi segalanya baginya. "Aku bangga sama ayah," katanya, suaranya pecah menahan haru. "Ayah juga bangga sama kamu," balas Ardi, menahan tangis yang nyaris tumpah. "Kamu tumbuh jadi anak yang baik, dan itu sudah lebih dari cukup buat ayah." Matahari perlahan tenggelam, menyisakan langit ungu keabu-abuan. Suara azan maghrib terdengar sayup dari kejauhan, menyapu hati yang sedang hangat oleh cinta yang tak pernah memudar. Bagi Kirana, ayahnya bukan hanya pahlawan, bukan hanya pemilik rumah sakit besar. Ayah adalah bukti hidup bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada harta, jabatan, atau kesempatan membalas dendam, tapi terletak pada hati yang mampu memaafkan. Dan di dalam hati kecil Kirana, ia berjanji, suatu hari Atu akan membuat ayah lebih bangga lagi. Hari itu, langit Bandung cerah. Matahari memancarkan sinarnya lembut, seolah turut merayakan sebuah akhir yang tak lagi penuh dendam, melainkan kelegaan dan pengampunan. Di ruang perawatan VIP Rumah Sakit Harapan Sehat, Dian duduk di atas ranjang, menatap Ardi dan Kirana dengan mata yang merah, masih basah oleh air mata penyesalan. Tubuhnya memang sudah pulih, namun hatinya masih bergulat dengan rasa bersalah yang menyesakkan. "Ardi," suara Dian terdengar pelan, serak, dan gemetar. "Terima kasih dan maaf untuk semua luka yang pernah aku beri, dan untuk semua yang sudah kau lakukan sekarang." Kirana berdiri di samping ayahnya, menatap ibunya yang sudah lama tak ia panggil ibu. Hatinya campur aduk, ada luka, ada rindu, juga ada harapan kecil bahwa mungkin meskipun terlambat, semua bisa berubah. Ardi menghela napas panjang. Ia menatap Dian bukan dengan kemarahan atau rasa ingin menang, melainkan dengan ketenangan seorang lelaki yang hatinya sudah lelah untuk membenci. "Yang sudah terjadi, biarlah jadi masa lalu, Dian," katanya lembut. "Yang penting sekarang kau sembuh demi dirimu dan demi Kirana." Air mata Dian kembali menetes, mengalir begitu saja. "Aku tak pantas," isaknya pelan. "Setiap orang berhak diberi kesempatan kedua," ucap Ardi, suaranya tenang tapi penuh makna. Beberapa saat kemudian, Ardi menoleh ke arah Kirana. "Ayo Nak," katanya sambil mengulurkan tangan. Kirana meraih tangan ayahnya. Jemarinya yang masih kecil menggenggam erat tangan besar yang selalu melindunginya. Dengan langkah perlahan, Ardi dan Kirana berjalan keluar dari ruang rawat itu. Dian hanya bisa memandangi punggung mereka. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas. Lelaki yang dulu ia hina habis-habisan, kini pergi bukan sebagai pecundang yang kalah, tapi sebagai manusia yang utuh, yang luka dan kecewanya justru menjadikannya lebih bijak.
Lorong rumah sakit terasa panjang, namun langkah Ardi dan Kirana mantap. Tidak ada satupun kata dendam terucap, tidak ada satupun tatapan meremehkan yang dibalas. Yang ada hanya ketenangan, hati yang memaafkan, meskipun pernah terluka paling dalam. Di setiap langkah itu, Kirana menggenggam tangan ayahnya makin erat. Dalam diam, ia tahu ayahnya adalah pemenang sejati. Bukan pemenang di mata manusia, tapi pemenang di mata Tuhan dan di hatinya sendiri. Kini semua tahu, lelaki bersahaja bernama Ardi yang dulu pernah dihina, diusir, dan diremehkan, bukan hanya bangkit menjadi pemilik rumah sakit harapan sehat yang besar dan disegani, tapi lebih dari itu. Ia bangkit sebagai ayah yang luar biasa, manusia yang memaafkan, dan hati yang tetap bersih meskipun pernah disakiti. Kesabaran, kerja keras, dan ketulusan, itulah warisan terbesar Ardi untuk Kirana. Dan di mata Kirana, itulah yang menjadikan ayahnya lelaki paling hebat di dunia. Mereka meninggalkan masa lalu yang menyakitkan, tapi membawa serta sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang bebas dari dendam, dan cinta yang tak pernah lekang oleh waktu.